Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Puji Tuhan, pada hari ini kita diberikan kekuatan oleh Tuhan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah minggu secara mandiri di rumah masing-masing. Penegasan Warta Jemaat GKE Pengerinah Palangkaraya Minggu 31 Mei 2020 sebagai berikut. Badan Pekerja Harian Majelis GKE Pengerinah mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Tuhan Yesus melindungi dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat sekalian. Selamat ulang tahun kelahiran dari tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020 dan ulang tahun pernikahan bulan Mei 2020. Ibadah minggu versi keluarga akan terus dilaksanakan sampai Majelis Sinode GKE yang mengizinkan pelaksanaan ibadah di gereja. Kolekte kebaktian minggu yang dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing warga jemaat dapat menyampaikan ke kantor Majelis Jemaat GKE Pengerinah setiap hari kerja atau jam kerja Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 09 sampai dengan 12 WIB atau di store melalui bank kalteng atas nama GKE Pengerinah nomor rekening 102.02882-3. Bukti store atau transfer dapat disampaikan kepada Bendahara Majelis Jemaat Pengerinah atau langsung kepada Bendahara Majelis GKE Pengerinah dengan alamat Jalan Pangeran Samudra 2 nomor 09. Sebagai upaya dalam mempercepat penanganan pandemi COVID-19 di Kota Palangkaraya, dengan ini diberitahukan kepada warga jemaat Pengerinah bahwa kantor Majelis GKE Pengerinah buka setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 09 sampai dengan 12.00 WIB. Apabila ada hal-hal yang menyangkut pelayanan yang sangat mendesak, dapat menghubungi BPH Majelis Jemaat GKE Pengerinah. Demikian penegasan Warta Jemaat atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita hampiri hadirat Allah Bapa dengan hikmat, fokuskan hati, pikiran, dan roh kita berjumpa dengan Sang Halik. Kita memasuki ibadah Hari Raya Pentakosta. Salam, jemaat yang terkasih. Roh Kudus merupakan pribadi Tuhan yang kita percayai, yang akan selalu menolong, memimpin, menghibur, dan menjadi teman yang setia dalam menuntun hidup kita, agar hidup kita sejalan dengan kehendak-Nya. Hari ini kita memperingati peristiwa pencurahan Roh Kudus. Kita bersyukur bahwa Roh Kudus selalu ada dan diam dalam kehidupan kita.
sebagai tanda dimulainya tugas kita di dunia ini untuk melanjutkan tugas dalam mewartakan Injil. Jangan pernah kita takut untuk mewartakan Injil, untuk mewartakan kebenaran, karena memang begitulah semestinya kita hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Allah, Yesus, dan Roh Kudus. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam ibadah. Siapkan hati dan pikiran kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, mari dengan sukacita kita naikkan pujian kita dari kidung pujian Datang Roh Kudus, Kau Kurindu. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nas pembimbing. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Bapa yang penuh kasih, kami mengaku semua dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, baik melalui perkataan dan perbuatan. Kami memohon belas kasihan-Mu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Sang Penebus. Amin. Berita anugerah. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ku
Sampailah kita kepada pembacaan Alkitab. Jemaat yang terkasih, pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas diambil dari Bilangan 11 ayat 24 sampai dengan ke-30 dengan perikop ke-70 orang tua-tua. Demikian firman Tuhan. Setelah Musa datang keluar, disampaikanlah firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad dan yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, "Tuanku Musa, cegahlah mereka." Tetapi Musa berkata kepadanya, "Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka." Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Kembali menjumpai Anda pada hari ini di rumah beribadah, boleh mengikuti ibadah secara online pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini Minggu 31 Mei di tahun 2020, kita boleh merayakan hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur berterima kasih pada hari ini kami boleh kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam kerendahan hati kami dan dalam kerinduan kami boleh bersekutu untuk memuji memuliakan namamu. Pun demikian sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau menuntun membimbing kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kebenaran firman Tuhan ini boleh menuntun kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai 23 menjadi dasar perundungan firman bagi kita pada hari ini. Di bawah judul perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa, orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Pentakosta dalam perjanjian lama adalah perayaan pengucapan syukur bagi Israel atas hasil panen gandum. Pentakosta berarti ke-50, sebab itu juga dikenal dengan nama Hari Raya 7 Minggu, seperti yang terdapat di dalam Ulangan 16 ayat yang ke-10. Sementara dalam perjanjian baru, Pentakosta dihubungkan dengan turunnya Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara kita menyimak bagian teks firman bagi kita pada hari ini. Apa yang bisa kita maknai dari apa yang dilakukan oleh Yesus ketika menampakkan diri kepada murid-muridnya ketika dihubungkan dengan makna Pentakosta pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, cerita dalam teks ini mengisahkan tentang sosok Yesus yang telah mati namun bangkit, dan ia menampakkan diri kepada murid-muridnya pada saat itu. Perlu diketahui bahwa kondisi para murid pada saat itu tidaklah nyaman. Mereka ketakutan, mereka cemas karena mereka adalah orang-orang yang kesehariannya bersama dengan Yesus dalam pelayanan mereka. Mereka khawatir jangan-jangan mereka juga akan mengalami hal yang sama seperti yang ditimpakan kepada Yesus. Dan ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, Yesus hadir tidak menyalahkan atau menyatakan bahwa muridnya salah karena takut dan bersembunyi. Tetapi Yesus datang untuk menyampaikan damai sejahtera bagi mereka. 2 kali Yesus mengatakan dalam ayat 19 dan ayat yang ke-21. Artinya di tengah kegalauan para murid, Yesus datang menenangkan hati mereka dan justru memberikan semangat agar mereka mengingat kembali amanat yang ditujukan bagi para murid agar mereka menjadi duta Injil dengan berani dan tak gentar. Pengutusan itu adalah dari Dia. Ia mengembusi mereka dengan rohnya, seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah
Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, satu tugas yang begitu mulia yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya untuk menjadi duta Injil, mewartakan kabar kebenaran, keselamatan yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Mari kita mengingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, seperti perumpamaan yang pernah dikemukakan oleh Yesus juga kepada murid-muridnya tentang kisah seorang penabur. Yang pertama, seperti yang tertera dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 5 sampai 15. Ada yang jatuh di pinggir jalan, diinjak orang dan dimakan burung. Apa artinya? Yang jatuh di pinggir jalan itu adalah orang yang telah mendengarkan firman Tuhan. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang kedua, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapatkan air. Artinya bahwa yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-samanya dan menghimpitnya sampai mati. Artinya bahwa yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengarkan firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Dan yang keempat, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah pada ketekunan. Inilah saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, realita, tantangan yang akan dijumpai para murid bahkan juga bagi kita sampai pada hari ini. Kita menerima amanat Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan Injil, dan Tuhan memperlengkapi para murid bahkan kita pada saat ini dengan kuasa Roh Kudus agar berani, agar jangan gentar, tepat atau tidak tepat waktunya. Entah kita berada di dalam kondisi yang nyaman, entah kita berada di dalam kondisi yang tidak nyaman sekalipun, berita firman itu harus tetap disampaikan. Perkara kemudian orang menerimanya atau tidak, itulah kuasa Roh Kudus yang bekerja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, dari teks ini kita boleh belajar yang pertama, bahwa amanat Yesus untuk memberitakan Injil ini adalah keharusan, dan ia sendiri akan memperlengkapi dengan kuasa dan kemampuan sehingga para murid tidak usah takut lagi. Perkara kemudian Injil itu tidak diterima baik, itu akan kembali kepada masing-masing pribadi manusia yang menerima dan mengabaikannya. Yesus tahu betul hal apa yang terjadi. Para muridnya memang tidak mudah. Mereka akan ditentang, dianiaya, bahkan seperti pengalaman Stefanus, Rasul Paulus yang terancam kematian, mengintai kehidupannya yang mewartakan Injil. Dengan berbagai macam tuduhan dan fitnah dialamatkan kepada Stefanus, juga Rasul Paulus, dan para pemberita Injil lainnya, karena mereka menyatakan kebenaran. Kemudian yang kedua, dari teks ini kita belajar bahwa kuasa Tuhan itu nyata, bukan hanya sekedar pengetahuan saja tentang itu yang kita dapat dari firman, bahkan mungkin kita membacanya, kita mengetahuinya setiap hari. Tetapi apakah sungguh firman itu ketika dihadap-mukakan dengan kita tetap berpegang teguh, kita tetap kuat, kita tetap mengandalkan Dia, kita tidak menyerah, tetapi berserah
sebagai tindakan aktif kita mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, mari kita juga berkaca dari pengalaman umat Israel seperti dalam nas bacaan Bilangan pasal yang ke-11 tadi, bahwa mereka bersungut, merasa lebih baik mereka tinggal di Mesir daripada menderita kelaparan dan kesusahan, padahal Allah telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, mereka tidak sabar untuk melihat rancangan dan rencana Tuhan. Seperti yang tertera dalam Bilangan 11 ayat yang ke-23, tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan berkurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Manusia tidak sabar menanti dengan setia maksud Tuhan, sampai Tuhan Allah menyatakan kuasa roh-Nya bagi Musa kala itu dan 70 orang yang dikumpulkannya. Saudara, kuasa Roh Kudus yang menjadi kekuatan, menghibur dan menolong para murid, juga Tuhan yang sama akan menyatakan penyertaan Roh Kudus bagi kita di tengah-tengah berbagai macam pergolakan hidup, dalam kesimpang siuran berbagai macam hal di tengah-tengah kehidupan ini. Biarlah kuasa Roh Kudus yang akan membuka secara terang benderang pada saatnya tentang makna hidup hari ini, sehingga pada saatnya kita akan mengerti dan memahami maksudnya di balik setiap peristiwa. Ingatlah saudara, dalam kita menjalani kehidupan ini, kuasa Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Allah kepada muridnya itu telah dinyatakan. Petrus berkhotbah dengan begitu berani. Banyak jiwa yang kemudian menjadi percaya, dan itulah cikal bakal gereja mula-mula dan bahkan sampai kita pada hari ini. Tetap berpegang dan mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan kita sekalian. Selamat merayakan hari Pentakosta. Tetap jadilah duta Kristus untuk mewartakan Injil sebagai pelayan yang berintegritas, sebab kuasa Roh Kudus adalah kekuatan kita. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang nyata, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kuasa Roh Kudus-Mu terus menyertai dalam kehidupan kami. Kami peringati dan rayakan pada hari ini di hari Pentakosta. Bagaimana kuasa Tuhan, janji Tuhan, kekuatan dan penghiburan yang datangnya daripada Engkau ketika Engkau tidak lagi bersama-sama dengan kami secara fisik di tengah-tengah dunia ini. Kuasa Roh Kudus Tuhanlah yang menolong dan memimpin kami. Tolonglah kami Tuhan dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami selanjutnya. Engkau menjaga dan memelihara kami secara pribadi dan keluarga rumah tangga kami. Engkau memberkati pula saudara-saudara kami yang dalam minggu-minggu ini boleh merayakan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan mereka. Mereka yang sakit baik di rumah sakit maupun di rumah. Mereka yang telah menerima kasih kebaikan Tuhan dalam usia mereka yang lanjut. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat-Mu. Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, kami juga mau menyerahkan saudara-saudara kami yang pada saat ini bergumul berjuang dalam pergumulan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Baik pasien maupun juga para medis dan tenaga medis yang mendampingi, memberikan perawatan dan pengobatan bagi mereka. Tuhan Yesus, kuatkanlah kami semua. Kami juga doakan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, dari tingkat pusat, daerah sampai pelosok, Carus Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangkaraya. Kasihani kami Tuhan, bermurah hatilah bagi kami. Biarlah Engkau membebaskan kami dari wabah pandemi COVID-19 ini. Kami serahkan janda duda yatim piatu anak terlantar dalam kasih-Mu. Biarlah Engkau memelihara mencukupkan apa yang mereka perlukan. Bahkan pada saat ini banyak saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan mereka, kehilangan mata pencaharian mereka. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Engkau adalah sumber berkat dalam kehidupan kami. Kasihani kami Tuhan, kasihanilah saudara-saudara kami. Biarlah tingkap-tingkap berkat-Mu boleh Engkau bukakan, sehingga apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan, Tuhan berkenan menyatakannya bagi kami.
Terima kasih Tuhan. Inilah seru dan doa kami yang kami naikkan hanya di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami bersama-sama berdoa. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Sampailah kita kepada persembahan syukur. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Ingatlah firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 20 ayat ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sebelum kita menyerahkan persembahan kita, baiklah kita berdoa. Ya Roh Kudus, segala yang kami terima semuanya daripadamu. Tidak pernah Engkau biarkan kami dalam kekurangan, tetapi selalu Engkau cukupkan. Saat ini kami pun bersyukur karena Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan kami, bersemayam dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Terimalah syukur kami, persembahan kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita nyanyikan dengan sukacita Kidung Jemaat nomor 235, bait ke-1 dan ke-2. Ku dengar berkat-Mu turun. Berkat
terimalah pengutusan dan berkat. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang akan pergi untuk aku? Inilah aku, utuslah aku. Pergilah, terimalah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Satu persatu ku balik lembar hidupku, terbayang betapa berdosanya aku. Aku mencoba melawan ini sendiri, tetapi tak sanggup, ku terjatuh lagi. Ternyata aku selalu melupakan